Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rizwan di channel YouTube IT Nabi. Pada video kali ini saya akan mengoverview tentang Garuda Linux. Oke, OS Garuda Linux. Langsung saya buka ya. Untuk melihatnya, untuk baca-baca tentang Garuda Linux bisa di browsing di websitenya di garudalinux.org. Oke, jadi tampilannya seperti ini, ada gambar burung ya, burung Garuda Linux. Jadi Garuda Linux yang tampil sekarang ini adalah Garuda Linux buatan dari India. Memang dulu ada Garuda OS buatan Indonesia, tapi sepertinya sekarang Garuda OS buatan Indonesia tersebut belum ada update terbarunya, masih yang lama ya. Jadi sepertinya nggak ada perkembangan untuk sekarang ini. Garuda Linux yang saya overview ini adalah Garuda Linux buatan dari India. Oke, tampilannya seperti ini ya untuk Garuda Linux. Oke, jadi cukup menarik ya. Dia berbasis desktop KDE ya, Dragonize. Oke, dia berbentuk gelap ya, plasma experience. Oke, jadi kira-kira seperti ini. Untuk versinya ada KDE Dragonize Edition, kemudian KDE Dragonize Gaming Edition. Jadi ada juga distro Garuda Linux yang dibuat khusus untuk gaming ya, untuk edisi gaming. Jadi bagi Anda yang suka bermain game bisa coba menggunakan Garuda Linux ya. Jadi game-game yang berjalan di Linux bisa menggunakan OS Garuda Linux. Oke, jadi bagi Anda yang suka bermain game, terutama game-game yang jalan di Linux, nggak ada salahnya Anda mencoba untuk menggunakan OS Garuda Linux. Oke, ada juga KDE Dragonize Black Arts Edition. Oke, kemudian ada juga dia selain KDE, ada juga Garuda dengan desktop environment XFCE. Oke, jadi tampilannya seperti ini ya, cukup user friendly. Kemudian dia adalah desktop yang stabil. Oke. Kemudian ada juga yang Gnome. Gnome ini termasuk bawaan dari desktop Ubuntu kalau nggak salah ya. Kira-kira seperti inilah Gnome. Ini adalah desktop Ubuntu yang kalau nggak salah ini adalah Gnome. Oke. Jadi kalau mau download boleh. Jadi kita bisa banyak pilihan disediakan untuk desktop environmentnya. Oke, kemudian ada Garuda LXQT Queen, Garuda Wi-Fi, jadi banyak Garuda Key Tile, BSP WM, kemudian i3 WM dan lain-lain sebagainya. Jadi banyak pilihan yang bisa kita gunakan dalam menggunakan Garuda Linux. Oke. Sekarang saya akan masuk ke
hardware-nya ya. Untuk hardware atau perangkat keras yang kita gunakan untuk menginstal Garuda Linux, itu disarankan harddisknya minimal 30 GB. Oke. Kemudian RAM 4 GB minimalnya. Kalau misalnya lebih besar dari 4 GB sangat disarankan. Oke, lebih bagus. Video cardnya dengan OpenGL 3.3 atau di atasnya atau lebih bagus di atasnya. Kemudian prosesornya mendukung 64 bit sistem. Nah, ini untuk minimum requirement atau hardware minimum yang bisa kita gunakan untuk menjalankan Garuda Linux. Oke, ini untuk prosedur instalasi, booting PC ya. Masuk dulu ke menu booting, bisa menekan escape, delete, F1, F2, F9 sesuai dengan pabrikan dari komputer yang kalian gunakan. Kemudian reset BIOS ke kemudian BIOSnya di reset ke default dan di reboot. Disable juga fastboot di dalam settingan BIOS. Kemudian masuk ke security, pilih secure boot dan disable secure boot in BIOS setting. Jadi di dalam settingan BIOS boot secure-nya di disable. Oke. Kemudian menggunakan SATA controller di set sebagai ACI di settingan BIOS. Oke. Untuk firmware-nya dia support terhadap UEFI. Jadi BIOS-nya harus disetting ke hanya UEFI. Oke. Bla bla bla, gampang. Jadi gampang ya. Jadi sangat gampang untuk melakukan settingan dalam hal prosedur instalasinya. Oke, dan yang terakhir setelah live booting, kemudian di start dan pilih erase entire disk di dalam Clamars installer. Oke, kemudian ada di sini rekomendasi. Jadi ini sangat perlu diperhatikan. Untuk menginstal Garuda OS, dia tidak support terhadap dual boot. Jadi ini akan potensi terjadi masalah apabila kita menginstal Garuda OS di dual boot. Kayak dual booting artinya menginstal dua OS di dalam satu komputer yang bisa dipilih salah satunya saat dihidupkan. Oke, jadi tidak disarankan untuk menginstal dual booting. Kemudian distro ini dioptimize performance on real hardware. Jadi dia menggunakan real hardware semua. Jadi jika diinstal dalam virtual machine, maka itu juga tidak disarankan. Jadi tidak disarankan untuk menginstal pada virtual machine atau firmware, VirtualBox dan lain-lain sebagainya. Jadi tidak disarankan untuk menginstal distro Garuda Linux di dalam VirtualBox atau virtual machine firmware. Oke. Jadi dia menghilangkan RAM tambahan
Jadi prinsipnya adalah RAM yang tidak terpakai adalah RAM yang tidak terpakai adalah RAM yang tidak digunakan adalah RAM yang terbuang. Oke, jadi sia-sia. Oke, jadi kira-kira seperti itu untuk live sesi login. Misalnya jika Anda ingin mencoba Garuda Linux sebelum menginstal, jadi ada juga versi live-nya. Oke, nanti akan saya coba untuk melihat atau mempraktikkan cara membuat live sesi dari Garuda OS untuk mencicipinya. Untuk username adalah Garuda, kemudian passwordnya Garuda juga. Oke, jadi kira-kira seperti itu. Jika ingin mendownload langsung bisa dipilih yang mana. Untuk gaming ada, untuk Dragon Age Black Arts Edition ada juga, untuk Dragon Age Edition. Oke, tinggal dipilih mau yang XFCE, Genome, LXQT, Wi-Fi, Qtile, BSP WM, i3 WM, dan SWI. Yang terakhir adalah Baribones. Oke. Kira-kira itu tadi sudah saya jelaskan sedikit tentang Garuda Linux. Jadi bagi Anda yang suka gaming, main game dengan menggunakan komputer, bisa mencoba menginstal Garuda Linux dan menjalankan game di dalamnya. Oke. Selamat mencoba bagi Anda yang ingin menggunakan Garuda Linux, diinstal kemudian digunakan. Kira-kira cocok nggak dengan menggunakan Garuda Linux buatan dari India. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.